Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya kami dari kelompok 9 dan di video ini kami akan mempresentasikan tentang materi analisis dan evaluasi formulir rekam medis. Anggota kami terdiri dari Bunga Indah Wulan Ruwansari, Huzaifah Ahmad, Septiana Pratiwi, dan Intan Fitriana. Silakan teman-teman menyimak dan siapkan pertanyaan kalian ya. Materi yang pertama. Sebelumnya kita harus tahu dulu, apa itu analisis dan evaluasi? Seperti yang kita lihat, yang dimaksud dengan analisis adalah menelaah atau mereview bagian-bagian tertentu dari suatu kegiatan untuk menemukan kekurangan khusus yang berkaitan dengan kegiatan organisasi. Jadi, ketika kita melakukan analisis itu tujuannya menelaah untuk menemukan suatu hal yang belum sempurna, yang nantinya akan berdampak ke depannya pada kegiatan kita. Sehingga di situ kita harus melakukan analisis dan review. Kemudian untuk analisis dan evaluasi itu sendiri merupakan penilaian yang menunjukkan suatu kondisi akhir saat ini dalam rangka melakukan revisi ke arah perbaikan organisasi. Jadi yang namanya analisis dan evaluasi itu sebuah penilaian. Biasanya untuk analisis dan evaluasi itu dilakukan sesudah kita mengimplementasikan formulir kita yang sudah kita jalankan dalam satu periode tertentu, kemudian baru kita lakukan evaluasi. Ketika kita melakukan evaluasi, kita juga harus mempunyai sebuah pedoman untuk melakukan evaluasi. Nah, untuk pedomannya, kita sudah mempunyai standar secara nasional untuk melakukan evaluasi. Akan tetapi apabila ada tambahan-tambahan dari fasilitas pelayanan kesehatan, untuk isi dari pedoman yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis dan evaluasi itu masih bisa. Jadi, intinya yang namanya analisis dan evaluasi itu tujuannya adalah untuk menilai atau mengasesmen sebuah kegiatan. Dalam hal ini adalah formulir, dalam rangka untuk melakukan perbaikan untuk menyempurnakan formulir yang sudah kita rancang. Lalu ini adalah analisis yang lain. Pengertiannya, analisis itu adalah suatu proses untuk mencari informasi yang telah dikumpulkan, termasuk mengolah data untuk menentukan kesimpulan dengan dukungan data tersebut. Sedangkan evaluasi itu adalah menilai terhadap suatu aktivitas yang telah dilakukan. Nah, ini yang namanya evaluasi itu dilakukan di akhir ya. Jadi formulirnya itu sudah diimplementasikan, kemudian baru bisa dinilai dengan menggunakan metode-metode tertentu. 2. Tujuan analisis dan evaluasi. Apa itu analisis? Analisis adalah menyimpulkan informasi-informasi maupun pesan-pesan yang ada di dalamnya sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan. Tujuan analisis dan evaluasi suatu kegiatan di dalam organisasi adalah untuk menjaga mutu kegiatan organisasi. 3. Ruang lingkup analisis dan evaluasi formulir. Huffman menyatakan bahwa analisis formulir terdiri dari 1. Review dan revisi formulir, 2. Konfirmasi data, 3. Mencetak formulir dengan mengajak pengguna memikirkan kebutuhan dan biaya-biaya masing-masing item. 4. Langkah-langkah analisis dan penilaian formulir. Pertama, secara khusus setiap bentuk formulir perlu Anda nilai dengan tujuan A. Menjamin keperluan pentingnya informasi, B. Menghindari 2 kali pencatatan, C. Menjamin secara keseluruhan dan keterkaitan dari sistem pencatatan yang ada. 2. Anda harus menentukan tujuan dengan rancangan formulir tersebut dengan memperkirakan dan mempertimbangkan informasi yang akan diinputkan dalam formulir tersebut. Yang ketiga, segera membuat penilaian keuntungan-keuntungan yang Anda dapatkan dari bentuk formulir yang akan Anda rancang. 4. Rancanglah bentuk formulir Anda sesederhana mungkin dan usahakan Anda tidak melakukan kekeliruan yang berhubungan dengan judul, bagian-bagian maupun perintah-perintah. 5. Pertimbangkan kembali penggunaan dari sesuatu yang tidak berpola. Anda perlu berkomunikasi atau berinteraksi dengan penggunanya. Hal ini akan mengurangi kebutuhan untuk beberapa formulir yang khusus guna memonitor faktor-faktor perawatan khusus. Anda akan memperoleh manfaat untuk mengurangi timbunan formulir dalam jumlah yang besar.
6. Pikirkan dan rencanakan semua bentuk-bentuk formulir yang Anda gunakan untuk mencatat. Buatlah ukuran-ukuran yang seragam atau standar dengan formulir lainnya. 7. Anda harus menempatkan judul formulir dan identifikasi pasien secara tetap atau konsisten penempatan judul pada setiap formulir yang Anda rancang. 8. Anda perlu membuat ruang pencatatan yang cukup untuk nama lengkap dan tanda tangan pasien atau praktisi kesehatan yang berkontribusi. 9. Pertimbangkan pencatatan judul-judul dan huruf kapital serta penggunaan huruf tebal. 13. Pilih caption-caption yang menyatakan secara jelas mengenai informasi apa yang akan dimasukkan. 14. Anda harus menggunakan kotak penyusun untuk menghemat waktu dalam pengecekan. 15. Anda perlu membuat perencanaan ruangan sesuai dengan pendokumentasian yang spesifik. 16. Anda harus mengenali bagian-bagian tertentu yang dibatasi penggunaannya oleh staf yang ditunjuk atau kelompok-kelompok. 17. Anda harus mempertimbangkan saat pencetakan pada kedua permukaan kertas atau cetakan bolak-balik untuk menghemat penggunaan. 18. Bila memungkinkan, hilangkan keperluan akan formulir yang bersifat khusus dengan memanfaatkan stempel karet untuk formulir yang ada. 19. Anda harus memberikan lahan yang cukup untuk tanda tangan orang yang memasukkan data. 20. Apabila formulir baru Anda dirancang dan masih perlu perbaikan-perbaikan, maka yang Anda harus lakukan adalah memfotokopi dalam jumlah sedikit, kemudian melakukan uji coba pada pengguna. Yang ke-21 yaitu persediaan kertas harus bermutu untuk hasil percetakan akhir untuk menghindari kerusakan yang cepat dan menjamin hasil cetakan yang berkualitas. Yang ke-22 yaitu Anda harus menghindari persediaan formulir dalam jumlah yang berlebihan, karena hal itu dapat menciptakan timbulnya kartu yang akan menyulitkan. 23. Sediakan formulir untuk waktu 6 bulan saja untuk menghindari pemborosan selama perbaikan atau perubahan prosedur pendokumentasian. 24. Buatlah suatu pertimbangan atau keputusan dan persetujuan akhir dari konsep formulir sebelum Anda terapkan. Yang ke-25, jika formulir yang Anda rancang akan dipergunakan oleh beberapa bagian, berikan instruksi singkat untuk menjamin keseragaman. 26. Jika Anda mempunyai suatu usulan baru pembuatan formulir, maka yang perlu Anda lakukan adalah memperkenalkan formulir tersebut kepada pengguna agar dapat masukan dari orang yang akan menggunakan atau mengisi data dalam formulir tersebut. Yang ke-27, jika ada instruksi yang bersifat mendetail, maka Anda perlu membuat suatu petunjuk yang terpisah yang berkaitan dengan maksud, penggunaan, instruksi untuk mengisi, tanggung jawab, dan referensi bila ada. 28. Bila Anda merancang formulir untuk dikirimkan ke institusi lain di berbagai tempat atau kota lain, maka cantumkan nama, alamat, dan kota pada formulir tersebut. 29. Anda perlu menyatakan semua formulir dengan A. Judul yang sederhana dan jelas, B. Angka pentotalan persediaan atau nomor formulir, C. Bulan dan tahun dari awal percetakan perbaikan dan percetakan akhir. Berikut adalah contoh lembar evaluasi formulir rekam medis yang aspek pertimbangannya menggunakan aspek anatomi. Yang pertama yaitu heading. Terdapat judul, identitas rumah sakit, identitas pasien, nomor halaman, dan tanggal penerbitan. Yang kedua ada introducing atau perkenalan, biasanya menjelaskan tentang tujuan formulir. Yang ketiga yaitu instruction atau perintah. Perintah berapa kopi yang diperlukan dan perintah kepada siapa formulir tersebut akan diberikan. Yang keempat yaitu body atau badan formulir. Terdapat A. Batas tepi badan dengan bagian lain, B. Spasi pada setiap isi kolom,
C. Penggunaan garis pada badan. D. Tipe huruf. E. Cara pengisian badan. Dan yang kelima yaitu penutup. Harus ada autentik dan juga tanggal. Sekian materi dari kami. Untuk pertanyaannya bisa langsung dikirim di grup kelas dengan maksimal 5 penanya. Dan akan kami jawab saat kuliah dimulai melalui Google Meet. Terima kasih sudah menyimak. Dan jangan lupa untuk absensi di kolom komentar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.